Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukisa Nuveranda. Saya dari Prodi Hesi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika, trem, preposisi, silogisme, struktur silogisme, macam-macam generasi, dan pengertian generalisasi. Pengertian logika. Secara etimologi atau bahasa, logika adalah berasal dari Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, logika adalah teori yang dibuat dengan kesimpulan yang sah. Sebagai kesimpulan dasar yang berisi logika dari suatu sumber pikiran tertentu, di mana kemudian akan ditarik menjadi kesimpulan. Trem adalah suatu kata atau suatu kumpulan kata yang merupakan ekspresi verbal dari suatu pengertian. Bagian dari proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat, serta dapat berfungsi sebagai penghubung antara dua proposisi yang disebut premis dan sebuah silogisme. Preposisi adalah kata depan atau kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau promomina. Preposisi biasa berbentuk kata, misalnya di, dan, untuk, atau gabungan kata lainnya. Pengertian silogisme. Silogisme adalah jenis penalaran deduksi secara tidak langsung. Silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal, yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan suatu kesimpulan. Struktur silogisme. Sebuah silogisme terdiri dari atas 3 proposisi. Yang pertama, premis mayor dan premis minor, sedangkan kesimpulannya dinamai konklusi. Generalisasi. Generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penaikan atau penarikan terhadap kesimpulannya. Macam-macam generalisasi ada dua, yaitu generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Contoh sensus penduduk. Lalu yang kedua, generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi di mana kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki, diharapkan juga untuk semua fenomena yang sudah diselidiki. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.